Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ridwan Mustafid. Yang mau saya tanyakan, kan ada ustadz udah di booking jauh-jauh hari untuk mengisi pengajian. Ya itu pengajian di situ mungkin dia dibanderol harga 10 juta. Cuma dia tidak mendatangi pengajian yang udah di booking, dia mendatangi pengajian yang satunya lagi mungkin di situ digaji 40 juta. Nah, itu saya tidak minta pendapat Gus Bah gimana? Apa lengkapan? Ridwan Mustafid. Dari fakultas apa? Fakultas Keluyuran. Oh ya, rumahnya mana? Riau? Ya mungkin kan? Ya. Di Jogjanya di mana? Ya, Tundan. Tundan itu daerah mana? Sleman. Oh Sleman, oke. Bukan Gunung Kidul itu kan? Bagus dan ini turun hati. Ini dendam apa gimana? Bukan. Kalau jawaban standarnya ya tentu itu tidak etis. Jawaban standarnya itu tidak etis. Tapi kalau ada kondisi tertentu yang harus begitu, saya dukung. Kondisi tertentu gini misalnya, dia punya anak mau operasi, kalau datangi ini uangnya nggak cukup. Loh, karena ini fikih. Fikih itu aturan mainnya al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Saya akan jawab sebagai status sebagai fakih, orang yang memenuhi. Kasus itu tentu tidak etis. Kalau semuanya normal tentu tidak etis. Karena apa? Melayani janji atau dalam bahasa Jawa khulfi. Tapi kalau ada kondisi tertentu, yaitu tadi dia punya anak yang mau operasi, yang kalau datang ke yang 4 juta tidak cukup, kayak 10 juta cukup. Atau masjid kampungnya mau roboh, kalau disumbang 4 juta tidak cukup, kalau 10 juta cukup. Maka dia punya pilihan itu. Jadi karena hukum tadi fikih itu al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajah. Jadi hukum itu berputar menurut alasan itu, baik alasan yang nyata atau ketiadaan. Ketiadaan misalnya gini, dia ke sarana itu nggak bisa. Misalnya saya bidang di Papua, mau datang nggak bisa. Bisanya datang ke Jakarta karena pesawat lebih gampang. Berarti memang nggak ingin khulful wadi menyalahi janji, tapi memang yang mungkin ke sana. Cuma secara umum, ustadz yang seperti itu mah mintanya kurang baik. Kalau nggak ada alasan khusus. Tapi kalau ada alasan apa? Khusus. Maka ini penting. Itu banyak di kejadian. Misalnya gini, saya sering ditanya gini, istihad Anda ini lebih ngeri istihad saya ini kan kecil ketok. Itu sering merasa dosa. Gara-gara kalau diundang tetangga manakiban atau apa, itu kadang saya merasa datang tuh kayak dosa. Kan itu kan jasanya kecil, karena datang tuh mesti akhirnya betul. Saya sering diundang musola-musola kecil, mau datang itu matikan pasaran. Mau datang kayak sombong, mentang-mentang diundang fakultas kehutanan. Itu memang susah istilah seperti itu. Coba, boleh nggak Indomaret, Alfamaret di dekat tonton di kampung-kampung? Kan itu ada, boleh kan? Kalau kiai besar terus mematikan pasarannya kiai kecil, kira-kira boleh nggak? Masa Pak Dekan ini mulang TK, kan kasihan. Itu bukan berbaik hati, menutup rezeki orang lain kan? Boleh. Jelas. Makanya kalau ada yang tanya, orang cantik boleh nggak berjalan sama orang jelek? Mungkin nggak boleh, karena menjadikan ini nggak punya peluang. Jadi itu uniknya pakai al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wajah. Makanya saya ini termasuk yang susah diundang. Susah sekali, saya diundang susah. Memang saya nggak suka diundang. Makanya bisanya kadang kalau dimaksa itu kenapa logika saya sederhana apa ya? Seperti ini juga boleh jadi profesi. Saya termasuk orang yang sedih. Dulu Hajjaj bin Yusuf itu nakal sekali. Singkat cerita, sama ahli tarikh ditanya, bapaknya siapa? Itu anaknya guru. Terus ditanya, anaknya guru kok nakal? Karena guru di sekitar tahun 400-600 Hijriah sudah sina'ah, sudah profesi. Nah, saya khawatir kalau pengajian itu lama-lama profesi. Banyak tuh sekarang guru profesi, bahkan nyantun yatim piatu profesi karena dia pegawai yatim piatu yayasan. Terus dia mikir yatim piatu, tapi hatinya dia enggak. Nah, zaman akhir yang dikhawatirkan para ulama adalah suatu saat kebaikan itu profesi. Jadi
tersinggung sanak yatim karena pegawai situ, kurus pakai miskin karena itu, hatinya ternyata enggak. Jadi itu jadi mentalnya sebetulnya tidak ada ilmu yang mengajak kebaikan, tapi itu profesi. Resikonya kalau profesi yang pikir untuk rugi. Tapi ini sudah, ini kita terima takdir begini. Sekarang kebaikan itu profesi. Mau tidak mau juga. Kira-kira yang bagian profesi apa kalau nggak nekuni itu apa nggak digaji? Lucunya orang lain ya nggak tanggung jawab. Misalnya ada kebakaran, saya ada pegawai damkar ya udah. Padahal kalau mau pakai kitabnya Allah siapapun wajib menolong yang sedang kesusahan, baik yang jabat maupun di. Begitu juga pegawai pemadam kebakaran, ada kecelakaan di jalan, tetap harus nolong meskipun itu bagian satlantas misalnya. Nah, ingin saya hukumnya Allah itu di atas hukum yang dibikin negara. Yaitu setiap orang berkesempatan nolong maka wajib menolong, baik dia profesinya itu maupun tidak. Meskipun agama ini mengesahkan satu pribadi-pribadi yang punya profesi, tapi itu hanya sifatnya sah, tapi tidak boleh mengganggu hukumnya Allah dan Rasul. Misalnya gini, ada kelompok anak muda 20 ada kebakaran, yang wajib yang tahu apa damkar? Ya yang tahu kalau jalan, karena dia yang paling mudah menangani. Meskipun secara profesional yang wajib ya. Saya misalnya kiai, saya nggak dilantik oleh menteri, jadi kiai itu nggak sempat dilantik. Karena saya bisa ngaji, wajib mengajar, ya sudah wajib. Meskipun nggak ada sertifikasi dari Kemenang. Cuma di daftar BIN nggak termasuk yang terpapar gitu. Saya mohon hukumnya Allah dan Rasul itu di atas hukum itu ya tadi. Kita melihat orang kecelakaan, kita di depan yang wajib pertama ya kita. Jadi pakai hukum aturan. Jadi siapapun yang berkesempatan punya kemampuan ya dia yang paling jelas ya. Jadi kalau nggak ada peristiwa khusus maka kiai tadi atau jadi tadi tidak punya etika. Tapi jangan sungguh dulu, jangan-jangan ada peristiwa khusus yang kita tidak pernah tahu. Saya kira demikian.